Actually, I'm so thank you. You can come Sama-sama. and your team. Hmm. So, welcome back to my channel, CST Interior Designer. Today I have my favorite, one of my favorite YouTubers. Yes, Terima kasih. Rivaldo. As I know, dia as a detective Aldo. Tapi ternyata begitu diikutin lama-lama ada TLM. Ada embel-embel lah. Ada embel-embel. Actually DA itu apa sih? I'm sorry ya, I'm not in baby boomers. Am I right? Nggak tahu sih. Jadi nggak gitu ngerti gitu loh. Yang gue nonton ya gue nonton aja gitu kan, tapi kayak korek-korek itu nggak tahu. DA itu apa sih, Dok? Detektif Aldo. Suspek kan, jadi ya memang gue nggak takut salah gitu. kan. Tapi ya it's as simple as Jadi sebenarnya memang gue zaman kuliah itu memang sering bergelut di sejarah Indo lah, karena kan gue di hubungan internasional kan, jadi sering bikin diskursus tertutup gitu-gitu, yang jadi memang lebih ke event-event lah. Zaman dulu tuh kita setelin bagaimana si Oppenheimer itu bikin film dokumenter soal para eksekutor di era-era 65. Nah jadi itu yang kita bahas di kampus pada saat itu, karena makanya dibuatnya diskursus tertutup, kita manggil beberapa orang terkait kan, jadi sering bikin kayak gitu-gitulah. Dan pada saat itu kan akhirnya tertutup lah, karena gue sudah pindah jalur kerja, jadi udah nggak kepikiran itu. Dulunya kan di digital marketing, akhirnya kan bikin media, terus kayaknya menurut gue kayak seru juga gitu. Gue sering baca sejarah, sering bacain criminal podcast, dokumenter gitu. Ya memang dari kampus lah, dari emang dari dirimu tuh emang udah ada. Iya, cuman memang sekarang kan udah sulit ya untuk bercerita ya, karena makanya dulu kan tertutup event itu. Iya. Jadi akhirnya ya udah coba disalurin, ya cuman ya itulah banyak hal yang memang agak sulit untuk, bukan sulit sih, agak kurang nyaman untuk gue pribadi untuk buka case-case Indo yang zaman dulu tuh dibuat tertutup. Iya sih, actually kita nontonnya lumayan banyak sih. Cuman kadang merasa kayaknya kok masih kurang panjang atau not really complete gitu kan ya. Tapi ya udahlah, kita ngerti lah ya. Jadi akhirnya kita melalang buana juga dari cerita elu ya kan. Kita akhirnya tahu banyak cerita dari Inggris lah, dari Amerika lah, dari mana gitu. Jadi I know DA itu from and then my kids know DA from me. We are very like, sometimes we eating while watching. Thank you. And then we talk about it. Thank you banget. Terus tiba-tiba hari ini tuh lu diundang seorang interior designer yang kayaknya never pass in your mind ya. Iya tuh dia Ci, makanya gue nanya, Ci kita bakal podcast apa nih Ci kalau interior gitu kan ya. Tapi berhubung apa ya, gue memang suka aja sih ketemu sama orang-orang, khususnya mungkin entrepreneur, bisnis gitu, jadi kayaknya bisa dapat insight. Mungkin abis ini kita ngobrolin podcast ini tentang gue kan, mungkin gue bisa nanya-nanya. Betul, kita juga lagi mau pindah kantor juga, jadi gue mungkin butuh banyak insight, walaupun nggak bisa bayar sih. Tidak mampu sepertinya terlalu mahal ini gitu ya. Tapi setidaknya jadi nanti penonton takut. Iya benar, takut ya. Enggak kok, affordable kok. Tapi ya sesungguhnya gue suka aja kenalan sama banyak orang sih, khususnya memang yang benar-benar di luar bidang gue, jadi bisa dapat banyak insight kan. Iya betul. Kalau misalnya dari gue as a designer, pasti kan I capable and bisa ngobrol sama siapa aja. Iya. Ya kan. Betul. Nonton belum podcast gue? Udah dong. Udah. Actually we can talk to anybody and everyone is special for me. Karena bisa aja kan someday tiba-tiba lo jadi klien gue gitu kan. Semoga aja. Amin. Terus kedua, ya itu kalau misalnya lo bisa kenal profesional yang lain, sama juga dengan gue. Jadi kan misalnya gue juga tahu nih, oke, kalau misalnya mau ada ruang rekaman atau untuk podcast atau as you storyteller tuh butuhnya kayak apa? Gue nggak sok tahu kan, dia harus cerita dengan klien gue gitu. Kan one of them ya pasti ada konsekuensinya. Iya. Dan maksudnya semua profesi yang gue pick juga bukan karena ini lagi hits jadi gue pick them as a no. Maksudnya semua orang bisa jadi klien gue, that's it gitu. Dan
balik lagi kok nyambung, kenapa harus nyambung? Ya itu basic of life in my konsep ya itu, kita ceritain rumah, ruangan, kebutuhan lo gitu misalnya. Betul. Coba ceritain kebutuhan kami sekarang di studio baru tuh udah lagi pindah Ci, lagi proses pindah. Congratulations. Terima kasih, masih cicil kita Ci. Yes. jadi emang kebutuhan kita sekarang kan kebetulan dari kantor yang lama banget, dari starting kita di apartemen, kita baru berdua terus akhirnya nambah bertiga, kantor yang kedua itu kita baru berempat berlima sampai sekarang tuh udah 11, jadi udah pindah kantor yang keempat kali nih gitu. 4 kali gitu ya pindah ya. Wow. Keempat kan ini dari apartemen kan? Bukan. Ketiga. Nah jadi sekarang timnya udah ada 11 orang. Iya. Karena banyak kan. Iya. Nah yang ribet itu adalah karena rumah kan, jadi sekat yang sudah dipakai itu memang sekat untuk orang tinggal di rumah, bukan buat kerja. Nah terus kita demand-nya juga cukup tinggi. Terus ada anak-anak beberapa yang tinggal di kantor juga. Jadi kita kemarin tuh lagi sewa rumah tuh kamarnya ada 5. Kamarnya ada 5. 5 kamar tuh lumayan gede. Iya, 3,5 lantai Ci. Nah cuman ya itu dari kita masuk living roomnya tuh udah langsung ada dapur gitu kan. Jadi kayak udah nggak bisa digunain tuh kecuali kita makan atau mungkin konten-konten yang cukup ringan gitu. Nah ruangan yang di bawah itu kita pergunakan untuk 5. Nah ini kita aja udah bingung nih, satu lagi mau ditaruh di mana, mau nambah tuh ada di meja mana. Nanti kalau udah jadi gue undang lu lah Ci untuk mengkomplain DIY kami. DIY kami yang sangat berantakan ini. Tapi memang kebutuhannya sekarang tuh lagi ada ruang podcast sendiri Ci. Sekarang kan belum ada. Jadi kalau misalnya lu lihat gue syuting DA itu tuh sebenarnya di office-nya gue. Di pojok-pojokan. Di ruang kantor gue tuh. Jadi lampu sama muka tuh dinabrak gue. Ya, nulis teks saja udah susah tuh. Di situ deh susah banget ya. Gue ngerti kok, kadang-kadang lu di mana, kadang-kadang lu di mana. Iya. Gue lu banget dah pokoknya ngerti. Itu pokoknya udah di pojok banget, jadi meja gua, ini meja David, ya ini corner untuk gua syuting. Bahkan co-founder yang satu lagi yang zaman dulu sama gue bahkan di luar ruangan tuh dia, bareng sama anak-anak yang lain. Saking sudah tidak ada space-nya. Jadi memang space rada berantakan banget sih Ci sekarang. Ini juga masih belum kepikiran bakal kayak apa, tapi yang pasti memang ruang podcast tuh kita butuh. Gaming room yang kita mau realisasikan belum terrealisasi juga karena ternyata out of space juga. Dan ruang syuting buat TLM sih yang memang demand-nya paling gede. Nah nanti gue tuh pengen ngasih lihat lu Ci layout kita punya kantor. Kali aja lu bisa ngasih input. Oh ya oke, pasti dong. Sebenarnya kan kayak DIY itu not everyone hire designer atau arsitek ya kan. Sometimes mereka kita beli rumah yang udah ada. Dan akhirnya ya kita dipaksa melakukan habit yang sudah diciptakan dari layout. Iya betul. Ya kan. Tapi kalau misalnya kebutuhannya lebih, artinya kan kayak lo tadi, ini bagi gua, ini pemakaiannya jadi multifungsi ataupun diganti fungsinya. Tapi ya itu ruangan itu menjadi tercreate karena ya kebutuhan. Betul. Dan mau kayak interior tuh mahal Ci, jadi kita tuh takut. Stigmanya tuh mahal gitu loh, stigmanya. Jadi kami ini pas diajar Cici buat ini, wah boleh juga nih kita jadi bisa dapet insight nih. Karena dari mana kita tidak pernah pakai desain interior sama sekali, jadi benar-benar pakai Pinterest biasanya. Wah oke nih, mantap nih kita aplikasikan, tapi ini udah jadi gitu, jadinya jelek gitu kan. Ya mungkin itu aja, kayak trial-trialnya belum pernah ya kan. Jadi kan while you pick that image mungkin bisa nih, tapi kan ternyata realisasinya tidak ya, tidak seindah itu. Tapi kan belum melalui trial gitu kan. Misalnya kalau kita yang udah pernah bekerja on that area kan kita tahu ini nggak bisa, ini bisa gitu. Banyak hal lah yang akhirnya berarti udah berkait ke ini ya, jam terbang. Oh ya siap. Boleh tuh kalau mau diomongin. Siap. Terus nih Dok, ini kan kayak udah merasanya kayaknya gue udah lumayan. Soalnya gini, lu termasuk top 10 Indonesia storyteller. Waduh. Masa sih? Enggak. Iyalah. Gimana aja lah Ci. Gimana aja. Soalnya balik lagi kan ya, tadi kan lu bilang better suaranya merdu karena itu very important. Daripada video ya. Kalau misalnya di my side itu beda. Ya karena kan lu interior Ci. You have to see. Betul. Terus
yang paling bagus kan emang kita showing everything to the clients. Ya, kalau misalnya balik lagi ke podcast, nah kalau podcastnya gue bedanya apa? Karena gue harus mempercantik every time ngerti. podcast itu, jadi pasti beda-beda gitu. Nah itu kayak ya. perintilannya, nah itu jadi ya yang membedakan pasti beda di situ lah, maksudnya orang nonton tapi harus dia cantik juga ya visualnya ya tetap bisa ngintip-ngintip itu apa sih yang di sana. Makanya yang syuting lu ya, bukan si Koko ya. Biar cantik ya. Bukan orangnya cantik, maksudnya banyak perintilan gitu loh. Nah ini kan udah jalan nih kayak gini, terus lu ada kayak kayaknya banyak banget yang udah berantem abis ini. Nah itu gimana tuh visionnya? Tapi sebenarnya vision gua banget memang adalah di jurnalistik game sih sebenarnya. Jadi DA itu cuman gua jadikan refreshing aja sih. Kalau memang lagi stres banget sama TLM, ya gua bakal return ke DA gitu. Which is DA tuh pekerjaan jam subuh gua sih. Pekerjaan jam subuh gue sih, itu biasa gue kalau nulis skrip dia tuh biasanya after office, jadi after TLM selesai, itu gue mungkin sekitar jam 10, jam 11 malam lah baru balik dari kantor, baru abis itu ngerjain DA mungkin sekitar bisa sampai jam 4, jam 5. Gila, lu gak perlu tidur? Ya tidur sih, cuman kita tidurnya kebalik aja gitu, biasa tidur jam 7 gitu kan, bangun jam 11 ya. Jadi ya as a refreshment aja sih, tapi gue bener-bener pengennya karir gue ya ada di jurnalistik sih, di game gitu. Sebenarnya itu yang gue cintai, itu yang memang gue kejar achievementnya. Jadi kalau misalnya DA itu dianggap top 10 storyteller lah, subscribersnya lebih kecil dari yang lain lah, itu buat gue bukan acuan gitu, karena memang apa yang gue deliver di DA itu kasus yang gue suka atau hal yang gue suka. Kalau memang orang nge-push gue untuk yang lebih viral apa segala macam untuk ngejar itu bukan kejaran gue. Tapi kalau TLM treatmentnya gue akan kejar apapun itu yang bikin TLM ini besar gitu. Makanya gue selalu ngejarin achievementnya di sana. Gue pengen masuk suatu saat gue pengen bisa liputan ke Amrik nih untuk mewakili Indo nih. Itu yang harus gue kejar. Gue pengen masuk koran nih gitu. Talent harus bisa masuk koran bahwa ada jurnalistik ya, muda dari new media, lahirnya dari YouTube, dari Instagram, bisa masuk nih satu halaman gitu di koran, checklist gitu. Anggapannya itu yang gue kejar. Tapi DA tuh sama sekali ini hobi gue percaya betul bahwa platform YouTube is not forever. Jadi someday ini akan goodbye, mungkin akan pindah ke platform lain dan mungkin gue akan starting over. Kita bisa lihat lah banyak platform yang ganti juga nanti, dari Instagram sekarang trafficnya mulai rendah, TikTok tinggi dulu yang alay sekarang tiba-tiba dipakai sama artis. Jadi transisinya nggak pernah tahu kapan. Jadi gue lebih prefer di Thailand, makanya gue tidak pernah bilang gue YouTuber kalau di Thailand, karena soon YouTube mati gue akan tinggalin gitu. Karena gue media gitu. Gue akan beradaptasi ke platform lain. Mimpi gue memang as a jurnalis, makanya gue pengennya ya bikin media gitu. DA hobi aja. Tapi dari misalnya lo cerita dengan vision sama misi yang gue dengar tadi tuh, misalnya lo cukup mapan untuk apa yang lo underline gitu. Jadi achievementnya pun mungkin akan lebih mantap, jadi kayak naik turun. Jadi apapun untuk TLM you just for it gitu kan. Tapi mungkin kalau lo udah jadi kakek-kakek, lo akan tetap cerita dong, Bo gitu. Memang itu hobi. Semoga YouTube tidak mati ya. Jadi pas tua gue masih ada di situ, Ci, ngurusin dia. Thailand bisa sama anak-anak yang lain. Ya, jadi kalau mungkin jadi ini matinya juga di video tuh, Ci. Jadi kasus. Jadi habis. Gitu. Jadi ini luar biasa sih, maksudnya gue bisa kita bisa ngobrol sama orang yang kita favorite itu is amazing. Bisa aja sih. Karena gini, kan bener loh, mungkin yang lain itu merasa, aduh coba gue bisa podcast sama Aldo gitu kan, sama DA. Ya kan, itu mulai kapan ya, Dok? Mulai itu setahun ya, Dok. Setahun yang lalu. Iya, setahun yang lalu. Masih baby loh. Masih baby, Ci. Tapi like sounds so big ya. Ya karena sebenarnya gue awalnya bukan dari sana. Because you do it like very proper mungkin. Ya mungkin salah satu gue bisa bilang mungkin gue salah satu yang paling concern sama videonya, sama lightingnya, sama mic-nya gitu. Karena memang background kita kan ada David juga nih.
ya kalau gambarnya jelek juga kan komplain. Gue juga BM tuh tipenya banyak mau juga, video harus kayak gini gitu. Jadi memang semuanya yang setup tuh anak-anak biasanya. Gue mau syuting ya mereka yang setup gitu, lighting segala macam. Jadi memang itu pengaruh kan? iya, jadi karena memang jam terbang kita di podcast tuh cukup tinggi walaupun masih banyak trial and error segala macam, nggak sempurna, tapi ya memang fokusnya memang gue akan cerita selama setengah jam, berarti harusnya suaranya oke banget gitu, karena banyak yang nonton sambil tidur, ada yang nonton sambil belajar segala macam. Jadi visualnya tuh tidak terlalu penting sebenarnya, jadi pakai suara harus paling penting gitu. Jadi kalau dibilang paling proper ya bukan proper sih enggak sih, cuman paling perhatian aja sama ya, suara. benar. Jadi for me attention to details lagi balik lagi ya, apapun yang lo kerjakan itu cuma hobi, tapi nowadays itu kayak anak-anak gue gitu kan, anak-anak zaman sekarang ya kan, generasi anak-anak lo ya, kesannya lo udah tua juga sih. Yo, kan makanya pada gue cici gitu. Sementara gue bingung apa kakak ya tadi. Oke. Sekarang kan kayak generasi 4.0. Jadi maksudnya pekerjaan mereka tuh adalah hobi. Jadi dia nggak bisa kayak gue mau jadi arsitek, gue mau jadi dokter, gue mau jadi anything yang zaman dulu is a profesi. Iya, betul. Nah, terus banyak profesi yang anything from my age atau from my mom age itu sudah mulai punah. itu hobi. Itu hobi. Kok emang kamu bisa dapat uang dari sana? Nowadays itu anak-anak malah jadikan itu as their career. Misalnya kayak blogger. Itu ya. Buat gue sih itu yang, kalau buat gue pribadi sih itu yang salah sih justru. Maksud gue profesi tetap profesi. Jadi anak gue dengerin lo kayak gitu. Jadi maksud gue hobi itu menurut gue sih apa ya, bisa dibilang penderitaan sih. Kalau hobi akhirnya jadi sumber duit sih menurut gue. Kalau gitu ya? Iya menurut gue pribadi ya. Tidak sih saya bilangnya. Terus. Ya, karena menurut gue kalau hobi itu kan saat lu keluar dari pekerjaan lu, terus lu pengen refreshing, ya hobi yang lu jalanin gitu. Tapi sekarang banyak ya. Oke. Mukanya depan kamera mungkin bahagia sih, mungkin di belakang belum tentu. Dan ya itu gue selalu yakin karena gue bergerak dari digital marketing awalnya, gue ngurusin brand-brand cukup gede juga pada saat itu, jadi gue tahu bahwa strategi mereka per tahun pun udah selalu berubah gitu. Lu yang tahun ini gede, tahun depan pun bisa tiba-tiba nggak punya nama lagi. Jadi kalau memang mereka consider ini as a job, as a profession, menurut gue buat gue pribadi ya nggak bisa, karena lu tua nih nanti nih, misalnya umur 35 gitu, 40 deh lu udah punya anak gitu. Buat gue, karena gue kan mau pensiun gitu Ci, 40 kan. Jadi maksud gue kalau tiba-tiba masih nge-vlog, masih gaming, masih gue harus ngapain, mesti bikin konten setiap hari, ngejagain algoritma YouTube lah atau algoritma apapun, menurut gue it's not possible anymore. Menurut gue capek jadinya kan. Makanya yang gue bangun adalah ya gue bangun media gitu. Iya, karena fluktuatif. Jadi kalau lu berasa bahwa gue terkenal banget nih misalnya, tapi lu nggak bangun bisnis apapun di sisi kanan sisi kiri untuk handle lu someday lu udah tua dan capek, ya mati udah. Nah banyak banget kan orang yang berpikir bahwa yaudah gue YouTube aja sebulan dapat sekian, tapi lu nggak bangun apapun di samping-sampingnya. Duitnya lu buat gaya, duitnya buat mamerin lu kaya, lu sukses kan. Krisisnya sekarang anak muda kan itu tuh Ci, mamerin kekayaan lewat sosial media. Itu kan yang cancer juga sebenarnya kan. Cuma memang tidak bisa dihindari lah karena fungsinya itu. Tapi ya itu yang membuat social gap jadi tinggi. Dan maksud gue akan cari jalan tercepat untuk capai banyak duit. Padahal harusnya generasi gue pun masih merasakan bagaimana grinding bisnis gitu. Bagaimana capeknya lu ke investor, gue cuma punya waktu 10 menit, 15 menit untuk bisa ngasih proposal gue, presentasi gue masih ngerasain itu, masih ngerasain grindingnya. Gue masih harus pakai kemeja, celana bahan, naik taksi, jalan pinggir jalan, nyari klien untuk nawarin nih sosmed lu mau di-handle nggak. Gue masih mesti nelfon 15 klien setiap hari. Lu mau nggak sama gue perbaikin. Itu udah jarang banget ada yang ngalamin lagi. Semuanya berasa bahwa ya kalau gue doing YouTube, sosmed, gue ganteng atau gue lucu atau gue gila atau gue suka marah-marah di sosmed, ya gue bisa dapat duit dari sana gitu. Itu yang menurut gue salah sih sebenarnya. Khususnya anak-anak muda ya. Iya, yang nowadays yang tadi gue cerita gitu kan. Berarti kayak ya kemarin gue kayak denger seperti balik lagi ke yang lo cerita tadi kan. Dan gue sebagai parents itu sangat achieve, maksudnya lu achieve sesuatu yang bahkan yang gue cuma bisa
berpikir, nggak berpikir lu bisa ngomong seperti itu. Jadi istilahnya karena dari teman-teman anak-anak teman, terus ya semuanya melakukan hal itu ya kan. Terus yang mungkin lebih muda dari lu, mereka melakukan hal yang tadi lu bilang gitu. Gue sampai berpikir apakah gue terlalu kuno, konservatif berpikir itu not the way out gitu. Sementara parents itu kan bangun empires itu bukan kekayaan, tapi empires itu karir gitu kan. Karir yang one day bisa di hand over. Kalau enggak ya sudah, tapi at least dia bisa nikmatin itu pada saat dia lagi dengerin storyteller ya kan. Dia bisa tidak usah mikirin konten. Iya, nggak usah mikirin konten, gitu, nggak usah berjuang naik taksi kayak tadi lu bilang lagi. Semoga ya. Jadi I'm very happy loh, maksudnya I can hear it from you also like a very young person, tapi have a punya pemikiran yang sangat mature as I think. Terima kasih Ci. Ya, emang prinsip gue kebetulan co-founder gue yang satu lagi tuh lebih tua dari gue sih Ci, sekitar 4-5 tahun lebih tua. Jadi banyak keputusan yang memang akhirnya gue discuss sama dia, dan karena spektrumnya kan berbeda umurnya ya, jadi pemikirannya juga beda. Kayak misalnya kita itu memang lebih prefer untuk expense, kita punya banyak dana untuk expand kantor, expand anak-anak, dibanding kita bagi-bagi bonus untuk hanya bertiga. Dan oke, kita bulan ini misalnya tahun ini bisa dapat 100 juta satu orang, ya udah kita nggak usah tambah lah, kita kerja kayak gitu aja tetap. Tapi kita lebih prefer ya udah 100 jutanya kita nggak usah bagi, kita expand lagi deh, kita develop lagi. Karena gue menganut prinsip grafik X aja sih buat gue. Kalau misalnya income gue semakin besar, harusnya pekerjaan gue semakin kecil harusnya. Nah itu yang gue coba anut sama tim, makanya gue lebih prefer anak gue banyakin dulu sampai mentok banget, sampai ternyata oke, ini kerjaan udah selesai semua tanpa harus ada campur tangan gue harus cuma hanya brainstorming, ngasih konsep, runningnya selesai. Ya gue lebih prefer kayak gitu, dan gue kayaknya lebih lama dibanding yang lain. Dan kebetulan kita tidak ada urusan fashion non-fashion, jadi kita foto-foto terserah mau pakai baju sama juga, yang nggak masalah gitu orang. Jadi nggak ada yang kita kejar juga sih. Yang kita kejar mah sekarang cuma beli rumah. Udah mahal lagi kan. Mending beli rumah saja saya mah. Checklist berikutnya dulu. Itu sih Ci. Iya sih. Nanti ya kita ngobrolin itu ya, ngobrolin apa sih yang lo udah develop di rumah baru yang lo mau, yang sekarang jadi office gitu kan. Nah, nice. Jadi maksudnya it's okay gitu loh. It's okay to talk to designer. Yang penting lo klitik dulu dong, fee-nya berapa aja. Iya, berapa nih Ci nih? Sementara gue modal lo aja gratis dong. Kan itu malah gue yang dapat benefit gitu kan. Sih, jadi ya seru aja lah Ci, intinya ketemu sama banyak orang. Maksud gue ya kalau pada bilang YouTuber sombong lah, nggak mau ketemu sama yang kecil-kecil lah, gue membuktikan kan bahwa maksud gue masih banyak YouTuber lain kok yang siapapun ngajak collab, asal menurut gue ada kualitasnya, bisa panjangin network, pasti datang lah harus. That's for the YouTubers like you said, yang memang you have to pick gitu kan. Maksudnya ya kalau enggak ya jangan. Kalau misalnya gue harus nampilin satu slide yang buat gue nggak ada untungnya tapi malah turunin, I better not post it gitu. Jadi ya you have to choose. Tapi pasti masih banyak kunci yang mau Ci. Kalau lihat portfolio lu kan juga bagus sih Ci. Iya, tadi gue ini puji. Iya. Jalan lah. Oke, kita ngobrolnya nanti di balik kamera aja. We will have each other and we'll support each other. Siap. Thank you for coming. It's a very long story short jadi sebenarnya. Oke, kita ngobrol lagi habis ini dengan Aldo tapi behind the scene. I'll show it. Kesini dong dulu. Bye bye. Salam DA. Salam DA. Salam TLM.